Imam Besar Masjid Istiqlal Saudara Nasaruddin Umar turut diundang ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Nasaruddin mengaku kaget dan tidak menyangka mendapat undangan tersebut. Usai pertemuannya dengan Prabowo, ia pun mengatakan dirinya diminta untuk membantu Presiden terpilih dalam mengisi jabatan di pemerintahan selanjutnya. Tokoh lainnya yang juga dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah pegiat sosial Veronica Tan. Veronica tiba di kediaman Prabowo pada Senin malam. Veronica tidak mengungkap secara spesifik posisi menteri yang ditawarkan. Namun dirinya berkomitmen untuk membantu masyarakat, khususnya ibu dan anak-anak. Yang terbaru saya akan tampilkan juga ini yang baru datang. Ada nampaknya Ketua Umum. Ketua Umum P3 dan juga di belakangnya yang menarik adalah Raffi Ahmad, selebritas yang Mas Raffi. Ada Gus Miftah juga, itu ada kalau Anda saksikan. Banyak nama yang sudah muncul sebagai calon menteri atau wakil menteri dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Selain datang ke rumah Prabowo yang ada di Kertanegara, orang-orang itu juga sudah melakukan pembekalan di Hambalang. Beberapa nama memang asing bagi masyarakat, tapi ada beberapa nama yang sudah familiar. Selain beberapa orang yang masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi Amin, beberapa orang dari kalangan ulama, atlet, atau artis juga datang. Berbagai asumsi muncul. Apakah orang-orang itu datang karena memang hendak diberikan jabatan oleh Prabowo? Beberapa nama yang menarik perhatian publik diantaranya Giring Ganesa, penyanyi dan mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Giring tidak hanya hadir sebagai figur publik, tapi juga sebagai kandidat yang diharapkan mampu membawa perubahan, khususnya dalam pengembangan kebudayaan Indonesia. Giring mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tantangan dari Prabowo untuk menyelesaikan persoalan kebudayaan di masa depan. Ini adalah suatu tantangan yang tidak ringan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Namun, tantangan ini juga mencerminkan harapan besar dari masyarakat untuk melihat revitalisasi identitas budaya yang kian terpinggirkan di tengah globalisasi dan modernisasi yang pesat. Ada juga mantan atlet bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Dia enggan mengungkap apakah ia ditawari posisi menteri atau wakil menteri. Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo berpesan agar prestasi olahraga nasional ditingkatkan. Dengan pengalaman Taufik di bidang olahraga, pos paling cocok untuknya adalah Menpora. Namun semua memang masih teka-teki karena Taufik sendiri tidak mau memberikan bocoran kepada media. Jika memang Taufik diberi kepercayaan di bidang olahraga, alangkah baiknya jika ada perbaikan fundamental dalam olahraga Indonesia. Karena sebagai mantan atlet, dia paham situasinya lebih mendalam. Selanjutnya yang muncul di lokasi rumah Prabowo adalah Raffi Ahmad. Dia mengaku sudah diminta Prabowo Subianto untuk bekerja sama dalam pemerintahan mendatang. Dia juga menyatakan siap membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengelola bidang seni dan pekerja kreatif. Raffi bahkan menegaskan bahwa di bidang yang dikuasainya adalah yang berkaitan dengan generasi muda dan dunia kreatif, serta dunia seni secara umum. Dengan petunjuk itu, besar kemungkinan jika Raffi diberi kepercayaan, dia akan mengabdi di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Bisa jadi bidang itu akan dipisahkan dari Kementerian Pariwisata saat ini. Selanjutnya yang membuat banyak orang heboh adalah kehadiran pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Gus Miftah.
Dia mengaku tidak diminta Prabowo untuk menjadi wakil menteri maupun pimpinan lembaga, tapi dia mendapatkan tugas untuk mengurus persoalan toleransi. Gus Miftah sebelumnya pernah terang-terangan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Bahkan pada tahun lalu ia mengaku diminta Prabowo untuk menggalang dukungan dari para kiai, alim ulama, habib hingga para gus. Jika benar Gus Miftah tidak didaulat sebagai menteri atau wakil menteri, maka kemungkinan akan ada penugasan khusus yang langsung melapor ke presiden. Entah apa bentuknya, itu bisa dilihat nanti saat Prabowo Gibran sudah melantik anggota kabinetnya. Ulama lain yang hadir di rumah Prabowo adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Ia mengaku terkejut usai mendapat undangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk datang ke kediamannya. Kiai Nasaruddin mengaku dia mendapatkan amanah untuk membantu Presiden terpilih dalam mengisi jabatan di pemerintahan selanjutnya. Jika benar Nasaruddin ditunjuk sebagai menteri, maka pos yang paling pas untuknya adalah Menteri Agama. Momen kehadiran Paus dan sambutan Kiai Nasaruddin tempo hari telah memberi pesan ke dunia tentang wajah toleran Islam Indonesia. Kiai Nasaruddin telah menunjukkan wajah Islam yang ramah kepada masyarakat dunia. Sosok Kiai Nasaruddin cocok mengampu posisi Menteri Agama. Artis lain yang terpantau masuk ke rumah Prabowo adalah musikus Yovie Widianto. Ia enggan mengungkapkan apakah dirinya akan ditunjuk menjadi wakil menteri. Namun, pentolan grup musik Kahitna ini mengatakan dirinya diminta mengurus soal pemberdayaan ekonomi kreatif. Pernyataan Yovie ini senada dengan Raffi. Bisa jadi keduanya bakal berkolaborasi di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Sejak lama, Prabowo Gibran menyatakan akan melanjutkan program sebelumnya yang dijalankan oleh Jokowi. Pemerintahan yang akan dia emban menghadapi tantangan yang tidak mudah. Meskipun Jokowi telah membangun infrastruktur sebagai pondasinya, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Di tengah tantangan global yang dihadapi seperti homogenisasi budaya akibat pengaruh media sosial dan budaya populer dari luar negeri, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Misalnya, program-program yang mendukung seni tradisional, festival budaya, serta pendidikan yang menekankan pada pengenalan budaya lokal harus menjadi prioritas. Pemerintahan Prabowo Subianto yang baru terpilih membawa harapan dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks politik dan sosial, tantangan utama yang dihadapi oleh Prabowo dan kabinetnya adalah mengatasi perpecahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Indonesia dengan keragamannya memerlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Salah satu tantangan yang paling mendesak adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap isu-isu ekonomi dan kesejahteraan. Tingginya angka pengangguran, inflasi, dan kesenjangan sosial menjadi masalah yang tak bisa diabaikan. Prabowo perlu menghadirkan solusi konkret yang dapat memberikan dampak langsung kepada rakyat. Kebijakan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk artis dan atlet dalam pemerintahannya. Hal ini menunjukkan keinginannya untuk menciptakan kabinet yang inklusif yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan melibatkan figur-figur publik yang memiliki pengaruh, diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat. Semoga saja orang-orang yang terpilih dalam kabinet Prabowo Gibran itu nantinya mampu memaksimalkan upaya mereka untuk membangun Indonesia. Jangan sampai apa yang sudah dibangun dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya tidak dilanjutkan.
Dalam hal ini, semua pihak harus berani bersikap objektif. Jika memang ada pencapaian positif dari pemerintahan baru itu, maka harus didukung seluruh kalangan. Tapi jika ada yang kurang baik, maka masyarakat juga harus berani mengingatkan. Kita tunggu saja apa gebrakan Prabowo Gibran selanjutnya.